Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang berbicara kepada setiap pribadi kami. Karena firman-Mu tidak akan kembali sia-sia kepadamu, melainkan melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Berbicaralah kepada kami. Tuhan, saya menyerahkan diri saya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang akan menggunakan saya, Tuhan, menjadi alat-Mu pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita lihat pada hari ini terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, kita akan membaca mulai daripada ayat 11 sampai ayat 24. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 24. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiza itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pelawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ya Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung, ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk, dibawanya itu kepadanya di bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon
bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiza. Saudara-saudari, kita pernah mendengar tentang orang-orang yang gagah berani. Mungkin daripada legenda-legenda kaum kita mendengar cerita-cerita yang luar biasa, yang hebat-hebat yang mereka lakukan. Dan di dalam firman Tuhan yang kita lihat pada hari ini, kita melihat seorang yang bernama Gideon yang di dalam ketakutan. Kenapa? Karena negara Israel pada ketika itu dikuasai oleh orang Midian. Dan orang Midian ini mereka akan datang ketika orang Israel mulai menuai tanaman mereka, ataupun ketika mereka memelihara binatang dan binatang-binatang peliharaan mereka itu sudah besar. Dan ketika itulah orang Midian ini datang dan merampas setiap apa yang dimiliki oleh orang Israel. Kenapa hal ini terjadi, saudari? Sebab tidak ada konsistensi di dalam kehidupan orang Israel, umat Tuhan. Apabila kita membaca tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam buku Hakim-Hakim ini, kita melihat tentang kehidupan orang-orang Israel pada zaman itu, yaitu ketika mereka di dalam kesusahan, mereka akan berseru kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengar seruan mereka, Tuhan akan tolong. Tuhan akan mengutus seorang untuk menolong mereka, untuk memimpin mereka. Tetapi untuk beberapa tahun selepas itu, orang Israel meninggalkan Tuhan. Mereka membuat apa yang mereka kehendaki, mengikut hati mereka, mengikut keinginan mereka. Lalu kehidupan mereka adalah seperti itu. Kadang-kadang ada masanya mereka berapi-api memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan ada masanya mereka lari daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan kehidupan yang seperti ini, saudari, adalah kehidupan yang sama juga yang kita alami pada saat ini. Ya, dalam kehidupan kita secara pribadi, ada masanya kita bersemangat menyembah Tuhan, ada masanya kita bersemangat ingin mengikuti Tuhan, ada masanya kita bersemangat membaca firman Tuhan, berdoa. Tetapi apabila ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ataupun kita tidak lagi menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan, kita berharap kepada kepandaian kita, kekuatan kita, lalu tanpa kita sadari kita sudah jauh daripada Tuhan. Dan pada satu hari kita mengalami kesusahan, lepas itu kita berseru kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan menolong kita, kita bersemangat mengikuti Tuhan. Dan ini menjadi suatu tabiat dalam kehidupan kita. Dan sama juga apa yang dihadapi oleh orang Israel pada zaman itu, dari zaman Gideon ini, yaitu kehidupan mereka adalah seperti itu. Ya, seperti roda, ada masanya mereka di atas, ada masanya mereka di bawah. Kehidupan mereka adalah tidak tetap di dalam Tuhan. Dan di dalam
firman Tuhan yang kita lihat pada pagi hari ini, kita juga melihat bagaimana Gideon, dia mempunyai iman yang rapuh, iman yang tidak kuat. Tetapi dalam situasi yang sedemikian, saudari, Tuhan datang kepadanya. Firman Tuhan berkata, dia sedang bersembunyi daripada orang-orang Midian. Dan di manakah dia berada? Firman Tuhan berkata, dia sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Dia berada di satu tempat yang terpencil, suatu tempat yang mungkin kalau orang Midian datang mencari dia, mereka tidak akan mendapatkan dia. Kenapa? Karena dia berada di tempat pemerasan anggur. Apa yang dia lakukan? Dia mengirik gandum. Kalau kita mengirik gandum, kita akan mengiriknya di tempat di mana kita menuai gandum-gandum itu. Tetapi apa yang terjadi, saudari, bahwa Gideon ini, dia pergi ke tempat pemerasan anggur. Dan disitulah dia mengirik gandum yang dimiliki oleh ayahnya. Dia di dalam ketakutan. Dan selain daripada itu, saudari, dia melihat bahwa dirinya adalah seorang yang sangat kecil. Seorang yang tidak ada apa-apa. Tetapi Tuhan datang kepadanya. Saudara-saudari, Tuhan melihat keadaan kita dan mengetahui siapa kita. Tuhan mengetahui siapa kita yang sebenarnya. Kadang-kadang kita pikir kita ini adalah orang yang tidak ada apa-apa. Ya, tidak seperti orang lain. Orang lain mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Tetapi kita tidak ada apa-apa, tidak ada talenta dan sebagainya. Lalu kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi apa yang Tuhan mau daripada kita, saudari, yaitu biar kita melihat siapakah kita di dalam Tuhan. Dan inilah apa yang terjadi apabila Tuhan datang kepada Gideon. Apa yang Tuhan katakan kepadanya? Dia berkata bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Dalam ayat yang ke-12, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara-saudari, terjemahan di dalam bahasa Inggris tentang pahlawan gagah berani itu, di dalam bahasa Inggrisnya, dia merujuk bukan saja kepada seorang pahlawan yang berperang, tetapi merujuk kepada seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Jadi apabila Tuhan ada bersama-sama dengan kita, saudari, tidak kira siapa kita, tidak kira di mana kita berada, baik kedudukan kita di dalam masyarakat dan sebagainya, apabila Allah ada bersama-sama dengan kita, Dia akan meletakkan kita di tempat yang tinggi di dalam Dia. Tuhan akan meletakkan kita di tempat yang tinggi bersama-sama dengan Dia. Dan Tuhan melihat siapa Gideon ini yang sebenarnya. Walaupun Gideon melihat bahwa dialah seorang yang sangat kecil, seorang yang tidak ada apa-apa, tetapi Tuhan melihat dia sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Di dalam dirimu Tuhan telah meletakkan potensi-potensi yang luar biasa.
Di dalam setiap pribadi kita, Tuhan telah meletakkan ada potensi di dalam diri kita yang hanya kita dapat ketahui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saudari, kita akan mendapatkan ataupun kita akan memperolehi kita akan mengetahui siapa kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Ramai orang-orang yang dahulu di dalam ketika mereka hidup di luar Tuhan, sebelum mereka mengenali Tuhan, kehidupan mereka rosak. Mereka dipinggirkan, mereka tidak dipedulikan oleh masyarakat. Tetapi apabila mereka mengenal Tuhan, apabila mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, Tuhan menggunakan mereka dengan luar biasa. Kita tahu tentang kehidupan Billy Graham dan yang lain-lain yang Tuhan gunakan dengan luar biasa. John Sung daripada Cina, ya, dialah seorang yang sangat terpelajar, seorang yang mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Dia pergi ke Amerika Serikat, dihantar oleh ayahnya daripada Cina dalam tahun 1930-an, dihantar ke Amerika Serikat. Dan ketika dia berada di Amerika Serikat, ketika itu tidak ada pesawat, mereka naik kapal laut. Dia berada di Amerika Serikat dan dia mempunyai 2 degree. Sekali dia belajar pada masa yang sama, dia mendapat 2 degree. Dan dalam perjalanannya, ketika dia berada di Amerika Serikat, dia bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia tahu apa yang perlu dia lakukan, itu melayani Tuhan. Ketika dia dalam perjalanannya balik ke Cina, dia membuang ijazahnya. Dia membuang ke dalam laut dan dia pegang satu saja. Dia ingin tunjukkan kepada ayahnya yang dia telah menghabiskan pelajarannya. Tetapi dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menggunakan dia dengan luar biasa. Apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan menggunakan kita dengan luar biasa. Dan saudara-saudari, apabila malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pelawan yang gagah berani. Biasanya saudara, apabila kita berada dalam hadirat Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat dalam firman Tuhan ini, saudara, yaitu Gideon merungut di hadapan Tuhan. Dia menyatakan isi hatinya dan dia berkata, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Dia membawa rintihan hatinya kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, jika Tuhan beserta dengan kami, kenapa keadaan kami seperti ini? Kenapa kami di dalam ketakutan? Kenapa kami dalam kemiskinan? Kenapa kami dalam kekurangan? Kenapa kami ditindas oleh orang-orang Midian? Jika Tuhan beserta dengan kami. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, saudari, kita akan melalui situasi-situasi yang kita bertanya kepada diri kita, jika Tuhan ada beserta dengan saya, kenapa saya melalui situasi ini? Jika Tuhan ada bersama dengan saya, kenapa saya gagal di dalam ujian memandu ini? Jika Tuhan ada beserta dengan saya, kenapa saya dibuang kerja? Jika Tuhan berserta dengan saya, kenapa saya jatuh sakit?
Jika Tuhan beserta dengan saya, kenapa hal ini terjadi? Kadang-kadang kita bertanya kepada diri kita dan kita meragukan kata-kata Tuhan di dalam firman-Nya yang Dia berkata bahwa Dia akan menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Saudara-saudari, apa yang kita dapat lihat dalam firman Tuhan ini, yaitu penyertaan Tuhan mencukupi untuk kita. Bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu sudah cukup untuk kita. Apabila Tuhan menyertai kita dalam apapun situasi hidup kita, apapun yang kita hadapi, kita dapat melaluinya karena bukan dengan kekuatan kita, tetapi Allah ada bersama-sama dengan kita. Saya pernah mendengar tentang cerita tentang ada orang yang menceritakan tentang seekor lalat. Dan penumpang ini dia naik ke dalam kapal terbang. Dan di dalam kapal terbang itu ada seekor lalat. Dan ketika kapal terbang itu sudah terbang dan lalat ini dia terbang. Ya, dia dengan menggunakan sayapnya di dalam kapal terbang itu. Lalat ini terbang dan orang ini bertanya kepada lalat itu, "Kenapa kamu terbang?" Dan lalat ini menjawab, "Oh, saya harus terbang. Karena kalau saya tidak terbang ini kapal akan jatuh." Dan orang ini berkata kepadanya, "Tidak perlu kamu terbang, kamu hanya duduk saja." Kenapa? Sebab kapal terbang ini yang akan membawa kita ke destinasi kita. Kamu hanya duduk, relax, tak perlu khawatir, tenang saja. Sebab kapal terbang ini yang akan membawa kita. Sama juga dalam kehidupan kita, saudari, apabila Tuhan menyertai kita, kita hanya tenang saja di dalam Dia. Berharap kepada Dia. Percaya bahwa segala apapun yang kita hadapi itu kita boleh mengatasinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Gideon, bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Dan apa jawaban Tuhan kepada Gideon, saudari? Selepas Gideon menyatakan isi hatinya kepada Tuhan, selepas Gideon berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan kami, apa yang Tuhan katakan kepadanya? Tuhan berkata kepadanya, "Engkaulah yang akan menyelamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian." Ayat 14. Engkaulah orangnya, bukan orang lain. Engkaulah orangnya yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel daripada cengkeraman orang Midian. Engkaulah orangnya, kitalah orangnya, saudari. Kita secara pribadi yang diutus, yang akan digunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudari kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kitalah orangnya yang akan dipakai oleh Tuhan, bukan orang lain. Dan janji Tuhan kepada kita ialah Dia akan menyertai kita. Dia akan menyertai kita. Dan firman Tuhan berkata, "Bukankah aku mengutus engkau?" Kita melakukannya karena Tuhan yang memberi kita kuasa, Tuhan yang memberi kita kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan.
Gideon mempunyai beberapa alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Kadang dalam kehidupan kita, saudari, kita ada banyak alasan daripada berkongsi firman Tuhan kepada orang-orang lain. Kita mempunyai banyak alasan. Kita berkata, saya tidak pandai, saya tidak pergi sekolah Alkitab. Biar orang lain yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang tersebut. Biar orang lain yang bersaksi kepadanya. Saya seorang yang tidak ada apa-apa. Saya tidak tahu tentang firman Tuhan. Kita mempunyai banyak alasan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki daripada kita. Saudara-saudari, bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bersama-sama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan boleh menggunakan kita dengan luar biasa, seperti mana Tuhan telah mengubah kehidupan Gideon daripada seorang yang di dalam ketakutan menjadi seorang yang berani. Walaupun pada mulanya Tuhan telah, ketika dia memimpin orang-orang Israel melawan tentara orang-orang Midian, dia mempunyai 32.000 orang-orang tentara-tentara yang bersama-sama dengan dia. Tetapi selepas itu dikurangkan kepada 10.000. Daripada 10.000 itu dikurangkan kepada 300 orang. Dan Tuhan menggunakan 300 orang ini yang bersama-sama dengan Gideon mengalahkan askar orang Midian. Dari manakah Gideon mendapat keberanian ini? Dia mendapat keberanian itu sebab Allah telah berjanji bahwa Allah ada bersama-sama dengan dia, bahwa Allah akan ada bersama-sama dengan dia. Tuhan juga berjanji kepada kita bahwa dia ada bersama-sama dengan engkau, dengan setiap pribadi kita, dimanapun engkau sedang berada, dimanapun engkau sedang bekerja, dimanapun engkau ada pada saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dan seterusnya, saudari, dalam firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Gideon dia ingin mendapatkan bukti bahwa Tuhanlah yang berbicara kepadanya. Apa yang dia lakukan? Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda. Dia minta tanda daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata, oke. Tuhan mau kita mempunyai hubungan dengan dia. Tanda bagi kita, saudari, bahwa Tuhan sentiasa berbicara kepada kita, yaitu terdapat dalam firman-Nya. Kalau kita mencari tanda di luar firman Tuhan, dan kita apabila kita mencari tanda di luar firman Tuhan, kita kadang-kadang akan keliru. Jadi ada orang yang berkata, oh, jika hari ini kalau dia ini memanggil saya, sebab dia meminat kepada gadis ini, dan dia berkata kalau hari ini dia bercakap dengan saya, oh, itu adalah tandanya bahwa Tuhan telah memilih dia untuk saya. Kadang di dalam kita mencari tanda seperti ini, saudara-saudara, kadang kita akan membuat kesilapan. Tapi apabila kita
merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mendapat inspirasi daripada firman Tuhan, mendapat pimpinan daripada firman Tuhan, kita dapat hidup di dalam kebenaran, mengikuti firman Tuhan. Biar kita berharap kepada Tuhan, saudari. Jangan mencari tanda-tanda yang lain. Membaca firman Tuhan dan mencari kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Nya untuk kehidupan kita. Jadi saudari, apa yang kita dapat lihat di dalam firman Tuhan ini, Tuhan ingin meyakinkan kepada Gideon bahwa Dia akan menyertai dia. Dan itulah yang terjadi. Dan di dalam firman Tuhan yang kita dapat lihat di dalam ayat 22, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah. Dia sadar bahwa siapa yang berbicara kepadanya itu adalah Tuhan sendiri. Ketika dia telah mengolahkan kambing dan membawa daging kambing itu dan roti yang tidak beragi itu, dan curahkan kuahnya ke atas batu itu, dan malaikat Allah itu mengulurkan tongkatnya, dan ada api yang keluar daripada batu itu dan menghanguskan semua apa yang ada di atas batu itu daging, roti, dan kuahnya. Dan ketika itu Gideon tahu bahwa Allah ada bersama dengan dia. Allah yang berbicara kepadanya. Dan dia berkata kepada dirinya, celakalah aku akan mati. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut. Engkau tidak akan mati. Lalu apa yang dilakukan oleh Gideon, saudari? Dalam ayat 24, dia mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamaikannya Tuhan itu keselamatan. Kita melihat di dalam firman Tuhan ini sebagai suatu perjalanan kehidupan Gideon. Bahwa di awal cerita, di awal kisah yang kita baca pada pagi hari di dalam firman Tuhan, dia berada di tempat pemerasan anggur di dalam ketakutan. Tetapi di akhir kisah yang kita baca pada pagi hari ini, dia berada di hadapan mezbah Tuhan. Dia berada di hadapan mezbah Tuhan, menyembah Tuhan. Dan itulah apa yang Tuhan mau daripada kita, dimanapun kita berada, dari manapun asal kita, siapapun kita. Tidak kisah apa latar belakang kita, tetapi apa yang Tuhan mau daripada kita, saudari, yaitu berada di hadirat-Nya. Dia mau kita berada bersama-sama dengan Dia. Merasakan hadirat-Nya, merasakan kasih-Nya. Dan apabila kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita dikuatkan, disegarkan. Dan biar pada pagi hari ini, saudara-saudari, dari manapun, dimanapun engkau berada, apapun latar belakangmu, mari masuk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita, supaya kita dapat masuk ke dalam hadirat Allah, menghadapi takhta anugerah-Nya, merasakan kebaikan-Nya, merasakan kasih-Nya.
Dan biar pada pagi hari ini engkau juga merasakan kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Dia mengasihi engkau, Dia memperdulikan engkau. Serahkan hidupmu kepadanya pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Oh, haleluya Bapa. Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini menyerahkan hidup kami Tuhan. Setiap pribadi kami. Kau melihat Tuhan keadaan hidup anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka sedang berada pada saat ini. Dan Engkau yang hadir Tuhan, Engkau yang ada bersama-sama dengan mereka. Kuatkan mereka Tuhan, kuatkan iman mereka. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini, bahwa Engkau akan menyertai kami Tuhan, seperti mana Engkau menyertai Gideon. Tuhan, Engkau yang mengubah hidup kami Tuhan, daripada latar belakang Tuhan yang tidak baik Tuhan, keadaan kami yang dulu Tuhan, sebelum kami mengenal Engkau, kami ada di dalam kegelapan. Tapi pada saat ini Tuhan, Engkau telah membawa kami, dan kami berada dalam terang-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu, merasakan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh dengan kasih. Oh, terima kasih Bapa. Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Kami ingin terus memuji, menyembah Engkau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sentiasa berbicara kepada kami. Firman-Mu Tuhan tidak akan kembali sia-sia kepadamu, melainkan melakukan apa yang Kau telah rencanakan untuk setiap pribadi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Saudara dan saudari, biar kasih karunia dan damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Biar wajah-Nya menyinari engkau dimanapun engkau berada pada saat ini. Baik ketika engkau di dalam kesusahan, dalam menghadapi pergumulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Kita tidak boleh lari daripada cahaya matahari. Sama juga kita tidak boleh lari daripada kasih Tuhan. Dimanapun engkau sedang berada pada saat ini, berwajah Tuhan menyinari ke atasmu. Dalam apapun yang sedang engkau lakukan, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk penyertaan dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami Tuhan dikuatkan, diteguhkan. Biar kami Tuhan sentiasa berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Merasakan kasih-Mu, merasakan kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.